saya Safina Tunaja dengan NPM 2021 Saya jurusan dari Bimbingan Konseling Universitas Indraprasta PGRI ingin melakukan sebuah praktek yaitu dari mata kuliah praktek lab laboratorium konseling perorangan, yaitu saya ingin membuat video mengenai konseling realitas. Apa itu konseling realitas? Konseling realitas adalah sebuah pendekatan konseling yang berpusat pada individu dalam memecahkan sebuah masalah dan hambatan yang akan dilaluinya. Di sini ada 3 tahapan dalam proses konseling. Yang pertama adalah tahapan perkenalan, yang kedua adalah tahapan tengah atau tahapan penggalian permasalahan, yang ketiga adalah tahapan akhir atau tahapan tindak lanjut. Bagaimana prosesnya? Nah, mari kita tonton video selanjutnya. Dalam sebuah konseling realitas, kita memiliki teknik, yaitu teknik WDP. Apa itu teknik WDP? Teknik WDP adalah yang pertama when atau keinginan, di mana seorang klien menginginkan perubahan dalam dirinya. Perubahan apa? Perubahan dari yang jadi perilakunya cash-T menjadi cash. Apa itu cash-T? Cash-T adalah kegiatan efektif sehari-hari tidak sehat atau terganggu. Kalau menjadi cash, apa itu cash? Kegiatan efektif sehari-hari yang efektifnya nih, yang sehatnya berarti. Kedua adalah direction atau arahan. Apa itu arahan? Arahan di sini adalah konselor mengarahkan klien untuk melakukan perubahan. Dengan apa? Dengan tadi yang tadinya perlakuannya itu cash menjadi cash. Yang ketiga adalah evaluation atau penilaian, di mana konselor menilai klien perilakunya apakah sudah baik atau belum, apakah klien ini mau berubah atau tidak, dan kita mengarahkan dan dari pengarahan itu kita memberi penilaian terhadap klien tersebut. Yang selanjutnya adalah planning atau perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan kepada klien, bagaimana klien dapat menjadi pribadi yang baik, dapat menjadi perilaku yang cash atau kegiatan efektif sehari-hari, dan tidak mengulangi lagi yang cash-nya tersebut. Jadi kita membantu klien untuk perubahan yang lebih baik, dan fokus kita itu pada masa yang akan datang, tidak pada masa lalu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, silakan duduk. Ibu. Silakan. Ya. Ini atas nama Ida. Iya betul Bu. Yang kemarin WA saya ya? Iya betul. Oh iya. Jadi perkenalkan, nama saya Safina Tunaja. Di sini saya sebagai seorang konselor. Saya lulusan dari Universitas Indraprasta PGRI. Saya juga sedang bekerja di MT 105. Silakan Ananda perkenalkan diri. Kenalin Bu, saya Ifda Unisa. Kebetulan saya juga mahasiswa di Unindra Bu ya. Jurusannya Bahasa Indonesia. Sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Sudah Bu, sudah pernah. Berapa kali? Baru sekali sih. Oh, baru sekali. Via online atau offline? Ya offline, langsung datang. Berarti sudah tahu ya apa itu konselor, apa itu konseling dan bagaimana teknik-tekniknya? Ya sudah. Di sini jadi sebelumnya kan sudah pernah melakukan sebuah konseling kan. Jadi sini saya sedikit menjelaskan saja apa itu konseling dan bagaimana tahapan-tahapannya. Di sini kita mengedepankan 3 asas, yaitu asas kesukarelawan, keterbukaan, dan juga kerahasiaan, di mana kita bisa saling terbuka dan juga apapun yang Kak Ida ceritakan di sini itu bersifatnya rahasia dan juga keterbukaan. Jadi apapun jadi saat cerita itu jangan ada yang disembunyikan biar nantinya dapat diselesaikan dengan baik. Apakah Kak Ida mengerti? Ya, dia mengerti. Jadi bagaimana apa yang Kak Ida rasakan saat ini? Jadi gini Bu, ini saya jadi sedikit curhat Bu ya. Kan sekarang saya udah masuk ke usia sebenarnya menurut saya ini usia sekarang masih usia muda sih Bu ya. Cuma karena di lingkungan saya ini di teman-teman saya itu udah ada beberapa yang udah nikah, bahkan udah ada yang punya anak, yang udah cerai juga ada Bu gitu. Terus jadi orang tua saya mulai mikir kayak kok lu kayaknya nggak ada ketegasan untuk mau nikah gitu ya gitu. Terus saya juga selalu lah mengeluarkan pembelaan gitu Bu, pembelaan kayak yang ngapain sih emang nikah cepet-cepet, toh
dia juga masih muda gitu kan, mikirnya gitu. Terus setelah ngomong kayak gitu, jadinya akhir-akhir ini tuh sering yang mikir yang kayak, iya ya, kenapa kok kayaknya kenapa kok saya kayaknya lebih lama progresnya dibanding orang-orang gitu. Kenapa gitu, saya jadi nyari-nyari pertanyaan sendiri, sampai akhirnya ada di satu momen saya sadar ternyata keinginan untuk membangun sebuah ibaratnya hubungan gitu Bu ya, itu kayaknya udah habis gitu Bu, karena ya kalau bahasa anak zaman sekarang tuh habis di masa lalu gitu Bu ceritanya. Jadi saya itu dulu ini kembali throwback ke masa-masa SMP Bu ya, masa-masa MTS. Saya ini tipe orang yang nggak bisa kalau hati itu kondisinya kosong gitu Bu. Saya tuh jadi harus pergi sekolah tuh ada motivasinya itu apa, ya udah pergi sama motivasinya itu suka sama orang gitu Bu. Jadi kayak kalau orang-orang mungkin motivasi ingin ranking, ingin berprestasi gitu ya, kalau saya pengennya ya udah ada crush gitu Bu, kalau orang bilang, anak sekarang bilang gitu kan. Jadi saya dari MTS itu udah mulailah suka-sukain, abis suka cowok ini, terus suka cowok ini gitu Bu, sampai akhirnya berhentilah ke satu orang tuh Bu. Ya saya sih emang seringnya manggil dia Lele Bu ya nggak tahu panggilan temen-temennya aja gitu, manggilnya Lele gitu. Jadi dia itu orang pertama yang ngerespon saya gitu Bu. Yang awalnya tuh saya tuh kalau suka sama orang emang selalu diem, nggak ngomong. Toh saya juga nggak butuh untuk jadi pacar atau gimana, karena sih cuma butuh sensasi rasa suka deg-degannya aja gitu. Sampai pada akhirnya si Lele ini ngerespon saya yang akhirnya bikin saya, oh gue diterima ya gitu, ada orang yang mau ternyata sama saya gitu. Tapi sampai akhir kami lulus pun nggak ada kejelasan gitu loh, kami cuma suka-sukaan aja. Sampai akhirnya lulus, dia pindah keluar kota, saya masih menetap di sini, kami beda sekolah lah. Ada beberapa orang sebenarnya yang saya udah sempet suka lagi lah di masa-masa SMA itu, tapi ya gitu hasilnya nggak membuahkan hasil gitu Bu, karena setelah saya telaah lagi ternyata saya masih nyangkut sama yang lama gitu Bu. Terus di tahun 2024 ini itu tahun ke-7 Bu, tahun ke-7 saya nggak ketemu lagi sama dia. Tapi di selama 7 tahun itu setelah saya rasa-rasa kayaknya saya masih nyangkutnya sama dia gitu Bu. Terus gimana ya, ini juga sebenarnya kalau saya nih diceritain ke orang rada malu juga ya, karena saya juga terkesan yang terlalu ngemis gitu Bu sama dia. Terkesan yang beneran yang istilah cewek nembak duluan tuh saya lakuin Bu ke dia gitu. Tapi jawaban dia dari 7 tahun yang lalu itu sama Bu. Jawabannya selalu yang kayak, maaf ya gue gak bisa, kayaknya kita jadi sahabat aja gitu. Lama-kelamaan saya juga sadar bahwa emang kayaknya ini orang gak mau sama saya gitu. Tapi tetap aja gitu Bu. Jadi untuk saat ini saya itu gunain dia kalau saya lagi kesepian, lagi ngerasa kayaknya aduh kayak gue butuh sosok di samping gue nih gitu kan. Jadi saya selalu ngechat dia gitu Bu, kayak Le apa kabar gitu, Le di sana kerjanya aman, kayak nanya-nanya gitu. Dia sih udah kayaknya ya dia udah nganggap saya sebagai pure temen aja gitu Bu. Tapi saya juga udah berusaha untuk yang udahlah, ini udah emang dia udah cukup jadi teman aja gitu ya, karena kayaknya udah nggak ada jalan lagi gitu untuk saya sama dia gitu. Tapi tetap aja Bu, ada hasrat yang kayak kalau ada cowok lain yang deketin itu muka dia yang kebayang Bu. Jadi yang kayak aduh andai aja yang ngomong kayak gini tuh Lele gitu, andai aja yang melakukan hal ini ke saya tuh Lele gitu. Jadi yang kayak orang-orang baru yang masuk ke hidup saya tuh semuanya mental gitu Bu, karena semua standar dan semua itu ke Lele gitu loh Bu. Jadi yang kayak ada orang baru ceritanya
kelele. Dan sebenarnya ceritanya itu juga untuk apa ya, untuk manas-manasin aja sih niatnya, yang kayak cerita gini, kadang gue dideketin sama ini. Terus dia bilang ya udah dah, kalau emang lu suka lanjutin. Maksud cewek tuh kadang nggak gitu ya, maksudnya kayak ini kode lah. iya kode, kasih kejelasan gitu bahwa gue masih nungguin lo loh gitu, tapi dianya nggak respon gitu. Sampai akhirnya menurut saya harus apa ya, butuh waktu 7 tahun untuk akhirnya sadar bahwa kayaknya emang nggak bisa gitu. Terus jadinya saya bingung sendiri ini untuk kelanjutannya kayak gimana gitu, karena ibaratnya kalau saya takutnya ini berlanjut gitu Bu, berlanjut Sampai nanti ya. iya, karena iya sekarang saya masih umur segini karena emang masih belum siap nikah. Toh kalau nanti seandainya sampai umur 25 ke atas saya masih punya perasaan yang sama, itu saya takut juga sih Bu, gitu aja. Sebelumnya saya ingin bertanya, pernah kan tadi katanya pernah dekat, setelah sama Lena itu pernah dekat kan sama orang lain, itu kenapa bisa nerima orang itu? Karena pada saat itu posisinya yang nggak ada sosok si Lele ini, jadinya ya udah mungkin bisa gitu. Akhirnya diusahain pas lama-lama kayaknya Gak bisa. iya, setelah sekian lama akhirnya rasanya balik lagi ke situ gitu Bu. Jadi sebenarnya siapapun orangnya yang dipakai standar tetap standar si Lele ini. Iya. Nah, tapi hubungan sama Lele sekarang bagaimana? Sekarang alhamdulillah hubungannya baik. Dia juga sempat curhat juga masalah kerjaan dia, masalah planning dia ke depannya gitu. Tapi tetap pure dia menganggap bahwa Kak Ida ini temennya. Iya, temannya. Tapi Kak Ida sampai sekarang masih belum bisa ngebuang rasa itu, atau sudah bisa mengikhlaskan. Tapi kalau misalnya itu ada kemungkinan bakal tumbuh lagi nggak? Kayaknya untuk sekarang saya ngerasanya gini Bu, saya udah bisa nerima bahwa dia kayaknya nggak bisa buat saya, bukan karena hati saya udah rela ke dia, tapi karena segala pertimbangan-pertimbangan yang saya timbang-timbang sendiri di dalam diri ini gitu loh. Jadi kayak misalnya hal ini nggak baik loh, jadinya yaudah saya relain. Sebenarnya kalau dari perasaan murninya mah kayaknya belum bisa Bu gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada sosok yang lain datang dan dia sama sekali nggak memiliki karakter si Lele ini, tetap masih menolak. Kan Kak Ida ini ingin memiliki pasangan, sedangkan menurut Kak Ida tadi yang datang sebelum-sebelumnya ini kan jauh beda karakternya ini sama si Lele ini. Bagaimana Kak Ida bisa memiliki pasangan sedangkan yang datang ini itu jauh berbeda dengan karakteristik yang Kak Ida inginkan? Sebenarnya kalau menurut saya sih Bu ya, ini kebetulan aja nggak sih Bu, kayak yang datang itu emang nggak serak aja gitu, bikin nggak serak sayanya. Mungkin seandainya emang yang datang serak, dan meskipun dia nggak semirip itu sama yang ada di masa lalu saya nggak apa-apa gitu Bu. Cuma memang kebetulan yang datang nggak serak aja gitu Bu saya. Nggak seraknya karena cowoknya ini terlihat main-main atau bagaimana? Terlihat mau yang masih apa ya, kayak dia cuma sekedar butuh pacar gitu Bu, dan kan kita udah umur segini, saya nggak tahu ya, kayaknya lebih gampang ilfeel ya sama cowok. Mungkin kalau ya kayaknya emang yang datang itu masih sekadar untuk nyari pacar aja gitu Bu. Mungkin kalau seandainya zaman dulu SMP kan kita dia dikasih jajanan sedikit udah terbang lah gitu ibaratnya ya. Cuma ya itu Bu, seandainya emang yang datang bisa ngebuat saya lupa gitu Bu akan rasanya kesepian, kayaknya saya bisa gitu Bu nerimanya. Kan kayaknya selama ini juga yang membuat saya bolak-balik ngehubungin dia lagi selama beberapa tahun ini kan karena emang rasa kesepian saya yang mencuat ke permukaan gitu Bu. Berarti sebenarnya ini Kak Ida itu belum butuh pasangan saat ini? Belum sih gitu. Cuman karena rasa kesepian ini jadinya menghubungi masa lalu dan nerima orang yang datang pun belum bisa karena masih tersangkut di masa lalu ibaratnya gitu. Iya Bu. Jadi
Biasanya Kak Ida mengatasi kesepian itu dengan apa? Biasanya kalau di rumah nih Bu, kalau lagi sendiri kesepian ya paling itu lihat-lihat konten-kontennya ada di YouTube atau TikTok gitu kan. Cuma saya sering gini Bu, karena kan saya juga kerja di sekolah ya Bu ya. Kadang tuh kalau lagi ada acara nginep kayak di villa di puncak gitu-gitu Bu, itu mencuatnya berlebihan sih Bu. Jadi yang kayak aduh ini gue kesepian banget nih, jadi langsung ngechat dia gitu. Waktu itu pernah gue ada semalam saya tiba-tiba jadi gila aja gitu Bu, sendiri saya nembak dia lagi setelah 7 tahun yang lalu. Iya. Jadi kegiatan Kak Ida selama ini tuh bekerja. Iya Bekerja dari jam 7 sampai jam 2. dari jam 2. Jadi kesepian itu sekitar sore sampai malam. Iya. Dan itu jaraknya sering atau kadang-kadang? Kadang-kadang sih. Kadang-kadang. Apa yang membuat Kak Ida menembak dia di villa itu? Karena rasa kesepian itu? Bisa jadi karena didorong rasa kesepian sih Bu ya. Cuman ada ego saya yang ngomong kayak ayolah udah 7 tahun pasti berubah nih orang gitu. Ternyata sama aja gitu. Jadi menurut saya solusi yang bisa Kak Ida ambil saat ini adalah Kak Ida kan sekarang sedang kuliah. Jadi Kak Ida bisa fokus kuliah, fokus skripsian sampai nanti lulus. Seperti itu Kak Ida juga sedang bekerja. Jadi Kak Ida bisa fokus bekerja dan nanti ketika Kak Ida lulus mendapatkan ijazah, Kak Ida bisa nih perbaiki skill atau menambah skill yang bisa mendaftar di sekolah-sekolah yang lain juga yang bisa membuat Kak Ida itu berkembang nantinya. Terus juga Kak Ida bisa memperdalam ilmu agama dengan mengikuti kajian-kajian atau menyalurkan hobi. Misalnya hobi Kak Ida apa? Misalnya hobi Kak Ida berenang. Bisa Kak Ida suka berenang itu. Kak Ida bisa mengikut komunitas berenang. Terus misalnya Kak Ida suka bersepeda, Kak Ida bisa mengikut komunitas bersepeda dan lain-lain gitu. Juga menurut saya Kak Ida ini jangan terlalu berharap atau jangan terlalu terpaku gitu sama Lela ini. Karena kenapa? Karena jadi membuat orang lain yang datang nanti membuat Kak Ida ini kecewa. Kok karena ekspektasi Kak Ida ini berlebihan atau terlalu tinggi sama orang itu. Jadi Kak Ida ini tidak bisa menerima orang-orang yang datang nantinya. Terus juga jangan terlalu berharap sama orang itu. Kita kan hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak babi lu Bu. Jangan berharap, karena kadang hanya bisa berharap kepada Allah. Apakah sampai sini Kak Ida paham? Udah cukup mungkin Bu untuk kali ini ya. Mungkin kalau seandainya nanti saya ngerasa ada mental down lagi, ya saya balik lagi gitu Bu. Jadi kita jadwalin aja ya. Jadi kita coba sebulan ini bagaimana perkembangan Kak Ida. Nanti ketika sudah sebulan Kak Ida merasa cukup puas atau cukup baik, boleh dikabari saya. Ataupun jika Kak Ida kok apa yang saya sampaikan ini tidak sesuai atau kok tidak ada perubahan di Kak Ida, kehidupan Kak Ida bisa juga balik lagi kepada saya. Nanti kita bisa jadwal ulang kembali. Oke, siap Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Ibu. Dan saya izin balik dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Salam. Jadi sudah kita lihat atau sudah kita tonton sebuah proses konseling realitas. Jadi inti permasalahan dari kalian tersebut adalah dia merasa insecure atau merasa kok teman-teman gue ini sudah memiliki pasangan tapi kok gue kayaknya jauh progresnya dari teman-teman yang lain. Dan juga dia kayak sering ditanyain sama orang tuanya, kok lu belum ada sih bawa pasangan ke rumah atau bawa pacar ke rumah, kok belum kelihatan sih pacarnya atau belum kelihatan sih bawa-bawa teman atau bahas-bahas tentang cowoknya. Dan juga dia ini terlalu terfokus pada satu cowoknya ini dia temuin pada zaman dia MTS. Jadi dulu itu dia satu MTS bareng cowok ini, dan cowok tersebut ini pindah dari yang daerah Bekasi, kemudian dia pindah ke daerah Jawa Tengah. Dan sekarang komunikasinya tetap lancar, tapi cowok tersebut itu menganggap bahwa si perempuan ini atau si klien ini tetap sebagai temannya, sama seperti waktu MTS dahulu. Mungkin itu saja dari proses konseling kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.